Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih terus mengembangkan perkara dugaan korupsi pakan hewan kebun binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah yang menyeret mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya periode 2016 sampai 2024. Kejati Jatim menduga masih ada tersangka lain dalam kasus ini. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Hairul Anwar, sebagai tersangka korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik tindak pidana khusus Kejati Jawa Timur kini membidik pihak lain yang terlibat. Kasipenkum Kejati Jatim, Adnan Sulistiono menyebut hingga saat ini pihaknya masih terus mengembangkan perkara korupsi KBS dengan terus memeriksa saksi-saksi. Kejati Jatim juga menegaskan jika perkara korupsi umumnya dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Korupsi yang dilakukan tersangka Hairul Anwar yakni menggunakan uang anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan dan bersifat fiktif termasuk untuk kepentingan pribadi. Akibatnya kebun binatang Surabaya saat itu tidak terurus dan hewan-hewan yang berada di kebun binatang dalam kondisi memprihatinkan. Masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti maka tentu kami lakukan pengembangan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan daerah Taman Satwa atau Kebun Binatang Surabaya yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Eri mengungkapkan dugaan penyimpangan di tubuh Kebun Binatang Surabaya telah dicurigai sejak lama. Kecurigaan itu muncul saat pemerintah Kota Surabaya melakukan audit dengan melibatkan auditor independen berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kota Surabaya juga akan memperketat pengawasan melalui audit rutin dengan melibatkan auditor independen yang berbeda setiap tahun untuk memperkuat tata kelola dan mencegah penyimpangan serupa. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya, mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya. Sehingga tidak ada siwak prasangka prosesnya ada di mana, dan ternyata informasinya ada sampai dengan 10 miliar. Ada kejadian 2024-2025 yang berhubungan dengan pemberian dari direktur keuangan gitu kan. Ya, saya bilang proses saja terus sampai ini bisa terbukti sehingga akan kembali bersih lagi, kembali nol, sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat yang masuk, untuk PAD-nya, yang kedua terutama untuk makanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.